Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Iya, ngomong-ngomong Mas Badu, Ipa lagi galau nih. Kenapa? Pokoknya susah deh, galau. Kok bisa? Ini Ipa lagi kesel sama temen di kampus. Kesel sama teman, kenapa ceritanya ke aku? Curhat gitu loh. Galau dong. Galau. Nah, jadi Ipa punya teman. Iya. Dia tuh kalau misalnya di depan dosen tuh kayak muji-muji gitu, muji-muji dirinya biar dipuji terus. Emang gitu? Ya, bayangin aja Ipa kan sekelompok sama dia. Heeh. Pas tugas udah mau dikumpulin, ditanya sama dosen, ini yang ngerjain siapa? Oh, saya ngerjain ini-ininya, Bu. Saya yang nulis ini. Terus dia sampai bilang, kayaknya saya semua gitu-gitu. Terus saya sampai dibilangin sama dosennya, Musdalifah nggak ngerjain apa-apa. Ngerjain, Bu, orang saya ngerjain ini. Mengklaim apa yang kelompok kerjakan, diklaim sama dia bahwa dia mengerjakan sendiri. Iya, demi cari mendapatkan muka. pujian. Iya. Teman-teman Nabawi gitu pernah waktu kuliah atau tuh. Teman kamu doang ya, lain teman-temannya Musdalifah. Ya udah nanti Ipa pindah kampus. Jadi teman-teman kamu tuh berharap dapat pujian dari dosen karena pekerjaan yang dikerjain bareng-bareng. Iya. Aduh, itu namanya. Saking gitunya loh. Itu pengen namanya gitu. haus pujian. Haus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IP Iya, Bu. lagi ujian naon? Wah. Ijo kayak Ijo, gordeng ijo. musola. Iya, Allah bener. Itu keren, ye. Iya. Kayak kotak catur. Iya bener. Ini kayak ada yang musola nih mah, pasti buka jamah wanita. Salah kamar dong. Lah, iya. Wah, Ipe mah lagi kesel. Ipa lagi kesel karena ada teman Ipa tuh yang pengen dipuji terus sama dosen. Jadi ngerjain tugas, dia bilang, saya semua yang ngerjain, Bu. Saya ngerjain ininya, presentasinya. Ngaku kerjaan orang maksudnya. Iya, Ma. Biar dia dipuji. Dipuji terus sama dosen. Kan ngeselin, Ma. Kata Mas Badu itu katanya haus pujian. Iya, Oke, haus pujian. haus pujian mah. Sekarang banyak toko-toko haus Hah? minum. Oh iya bener. Itu tukang warung jualan air ya. Iya. Macam-macam. Abang ada minuman haus. Haus. Bener ada. Iya. S-nya 3. Tiga. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haus pujian. Apa sih yang dimaksud haus? Kalau kita haus kurang minum. Kalau kita orang haus dengan pujian, pengennya dipuji aja. Semua gerak-gerik, kelakuan, sikap dia berharap dapat pujian dari Allah. Ada orang yang seperti ini? Padahal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan segala apapun di alam dunia diperintahkan untuk ikhlas. Anda silahkan lihat dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Nih perintah Allah. Kita harus ikhlas. Tapi punten, sebagai manusia biasa, di lubuk hati yang paling dalam ada perasaan senang kalau dipuji orang. Ya Allah, ibu cantik sekali pakai bujungan koneng. Gue gitu loh megar hidungnya. Harusnya kita sadar semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Iya apa iya? Kecantikan milik Allah, kesehatan milik Allah, semua milik Allah. Bagaimana sikap kita yang benar? Jangan sampai kita degila pujian. Karena pujian milik Allah. Anda lihat dalam Al-Qasas ayat 70. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah pemilik yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Apa maksudnya?
Semua yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah. Aduh ibu cantik sekali kudungannya unyu gitu loh kayak warna. Ibu girang, untung ya kita pakai warna ungu. Bilang sama temannya, itu GR. Harusnya alhamdulillah. Makanya jangan ria, jangan GR dengan pujian orang. Ibu bangga, saya gitu loh paling cantik. Hidungnya begini, jidatnya begini. Nyengir cek, nyengir. Nah sekarang yang sebelahnya nyengir cek, nyengir. Saya tanya, sama apa beda? Beda. Wajah mereka, hidung mereka, jidat mereka, nyengir mereka begini. Pesanan mereka apa pemberian Allah? Pemberian Allah. Artinya milik Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah, bukan pesanan kita. Dipuji kecantikan, dipuji ketampanan, kembalikan alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allah yang menghendaki ini. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa azharikum walaki yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu, bukan hartamu, tapi hati kamu. Wajah pemberian Allah, bentuk tubuh pemberian Allah, hati bisa disekolahin, bisa ditatar, bisa dididik, bisa diajarkan. Makanya yang dinilai oleh Allah hati. Wajah mah pemberian Allah. Nah sekarang yuk tatar hati kita, didik hati kita. Kalau ada orang yang memuji, kenapa orang memuji? Punten, karena Allah menutupi aib kita. Saya tanya, jawab dengan jujur. Ibu, siapa di antara Anda yang hidupnya tidak pernah punya aib? Ngacung. Bu, siapa di antara Anda yang hidup penuh dengan aib? Ngacung. Kita semua. Saya tukang ngomong. Kenapa ada orang memuji? Karena Allah tutup aib kita. Makanya jangan GR, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah engkau menutup aib kita. Suatu ketika di hadapan Rasulullah, ada seorang sahabat memuji-muji sahabat yang lain. Rasul bilang, engkau telah memotong leher sahabatmu. Sahabat yang dipuji bertanya, kenapa Rasulullah? Karena orang yang tukang muji-muji orang dengan niat, apa namanya? Dengan niat menjilat biar dapat sesuatu dari orang yang dia puji. Rasul mengatakan sama dengan memotong leher orang. Yang dipuji girang, melambung, seneng. Padahal mau diperes sama dia. Coba, kalau orang, maaf, biasanya punten. Orang yang dipuji karena dia kaya, dia terkenal, dia hebat, dia pejabat, orang pada muji. Sekarang punten lihat kenyataan, dia orang miskin, orang jelek, bukan siapa-siapa, rakyat jelata, tidak tahu apa-apa. Saya tanya, dipuji-puji orang enggak? Enggak. Mereka memuji karena adanya pamrih. Makanya jangan gila dengan pujian orang, tapi selalu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau tutupi aib saya sehingga orang taunya hanya yang baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah Allah masih memuji, masih menutupi aib kita Bu ya. Makanya orang masih muji-muji kita. Kalau orang tahu aib kita, jauh dari pujian, pasti orang mencerca kita semua. Hina, bisa-bisa. Makanya sekali lagi apa yang kita lakukan, balik lagi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari manusia. Amin. Selain itu kita kembali lagi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, haus akan pujian. Apakah termasuk orang yang setiap dia dipuji di sosial media, di postingan atau balasan orang, dia selalu tampilin itu di Instastory-nya, Ma? Ya, itu dia. Dia ria. Merasa gue adalah yang paling hebat. Dia lupa semua kelebihan yang dipuji oleh orang hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan kepada kita. Maaf dalam tanda kutip. Ria, paus dengan pujian, itu merasa melambung. Dia merasa saya yang paling hebat daripada orang lain. Artinya lupa diri.
Kacang lupa dengan kulitnya. Dia lupa kalau itu semua kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap, tak, habis apa yang kita banggakan. Yuk buang. Jadi mama kalian nih sebagai anak-anak mama, di postingan ada orang muji, makanya nggak usah posting-posting, ngapain sih, nggak ada kerjaan. Iya, Ma. Mendingan ngederes baca Quran, baca-baca buku agama, tuh dengerin tuh ceramah para ustadz, para kiai, lebih berguna. Benar. Padahal gara-gara postingan, Bisa gara-gara berantem. media sosial, banyak orang yang memalsukan kehidupannya, Ma. Yang tadinya Ngarang. Karena pengen dipuji. Iya, karena haus pujian, karena Nih. haus jempol dan haus like. Nah, dengerin. Pengen dibilang orang kaya, suami istri datang ke halaman orang, trek, Allah, dipoto, biar kelihatan rumah rumahnya mewah. kaya. Padahal biar bukan rumah rumahnya. kaya. Itu Iya, kan iya, tidak iya. sedikit yang begitu. Iya. Jangan kita melakukan begitu, hidup dalam kepalsuan. Suan. Bagaimana sih orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian daripada orang lain? Tandanya yang pertama, baik dipuji maupun dicela, tenang aja. Ada orang muji, cuek, ya hamdalah sama Allah. Ada orang nyela, biarin, emang gua mah begini. Iya. Mau dibilang apa, emang kenyataannya begini. Itu tanda orang ikhlas. Artinya kalau kebalikannya, dipuji melambung, GR, wah bangga. Gue gitu loh paling bagus. Itu artinya orang tadi gila pujian. Kalau ada orang mencela, dia marah dan seterusnya, nggak terima sama orang, sampai diontrog, ngerti diontrog? Disamperin orangnya, dimaki-maki, artinya dia gila pujian. Itu tandanya yang pertama. Yang kedua, orang yang ikhlas, yang mengharapkan ridho Allah dalam setiap langkah dan perbuatannya, dia hanya mengharapkan ridho daripada Allah. Nggak pernah pengen dipuji orang. Apalagi tandanya yang ketiga, orang yang ikhlas berbuat segala sesuatu itu mengharapkannya pahala di akhirat, bukan di dunia. Maka dalam Al-Quran dikatakan, orang yang ria sholatnya ogah-ogahan, qomu kusala yura'unan nas. Mereka sholat ogah-ogahan, hanya ria, pamer dengan orang. Maksudnya apa? Di depan orang, khusyuk bacanya mendok. Nggak ada orang lihat, cuman pakai celana Hawaii, kaos oblong. Ini Itu, Pak. yang ria, hati-hati. Ria dengan aus pujian sarwa kene. Hampir sama ya, Ma. Makanya caranya bagaimana? Rasul mengajarkan kepada kita. Ingat-ingat kebaikan orang sama saya, lupakan kebaikan saya sama orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan pemberian saya sama orang. Cuman digoda setan, dibalik. Kalau bukan gue yang ngasih, anak dia sekolah enggak, gue yang bayarin. Padahal mah cuma bayarin sekali. Padahal mau cuman bayarnya. Sekedarnya. Lupa dia. Kalau orang ngasih, segitu doang. Kita berbuat baik sama orang. Waktu dia sakit, saya yang nolongin dia, ngajakin ke dokter. Ngajakin doang, kagak ngebayarin. Ngajakin, ayo ke dokter. Merasa berjasa. Iya. Sementara orang nolongin dia dilupakan. Ini orang yang ria, yang pamer pujian. Sedikit yang melakukan kebaikan mau dipuji sama orang. Makasih ya Bu. Ibu makasih nolongin saya. Girang. Tuh kan, dengar semuanya kan? Gue. Itu orang yang gila pujian. Orang yang ria. Hindarkan diri kita dari perbuat ini. Karena ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda. Kalau ada orang niat beribadah. Pengen dipuji oleh orang. Pujian orang sudah tamat. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Berbeda kalau orang mengharapkan ridho Allah. Dipuji, nggak dipuji, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho. Oh. Gitu. Itu seharusnya. Bahayanya tuh kalau gila pujian, Bu,
Kalau masih ada orang yang muji nggak apa-apa. Kalau udah orang yang udah nggak ada muji, Gila. tinggal gilanya doang. Gila sih. Pujiannya udah nggak ada. Iya. Makanya, kalau saya pengen dipuji orang, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Itu bahayanya gila pujian. Berarti gila pujian juga sama gila hormat juga sama ya, Ma? Sama. Hampir sama. Punten. Ketika dia jadi pejabat, ada sopir. Nih supir sampai mindik-mindik, bukain pintu mobil. Trek. Masuk nih, Tuan. Brak. Tutupin pintu. Bawain tas. Sampai ke kantor. Pagi, Pak. Assalamualaikum. Dia bangga. Gue bos. 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 Punten. Orang yang gila pujian, begitu dantang pensiun, dia bisa, Masya Allah, post power syndrome. Iya. Karena habis pujian dari orang. Apa yang terjadi? Biasa dihormat, dibukain pintu, dibawain mobil, ada sopirnya. Pintu mobil dibukain, ditutupin tas, dibawain orang, dihormatin orang. Begitu pensiun, brak. Yang ketempuhan siapa? Bininya. Anaknya. Karena dia pengen dihargai oleh bininya, oleh anaknya yang dulu hilang. Ini yang repot bininya. Yang tadinya ngaji jadi nggak boleh. Yang tadinya ke pasar jadi nggak boleh. Semua banyak yang tidak boleh. Kenapa? Dia pengen dihormati terus. Itu salah, makanya buang. Semua adalah milik Allah. Mana milik kita? Ketika kita punya umur yang panjang dipakai yang Allah ridho. Ketika kita punya harta dipakai yang Allah ridho. Kalau kita jadi seorang pejabat, jadi pejabat adil dan bijaksana, itu yang milik kita sampai mati. Oke. Ini jamaah ada apa bertanya kepada Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Atika dari Majelis Ta'limatul Ummah Tegal Parang. Ya, Bu Atika. Bu, Galau, mohon maaf. Ma. Ada apa Bu Atika? Yang ingin saya tanyakan begini. Ini keseringan dalam kehidupan kita. Kalau orang menyumbang, selalu ingin disebutkan namanya. Tambah sering disebutkan namanya, sering ditambah banyak mengeluarkan rezekinya untuk memberikan sumbangan suatu tempat ibadah. Ini termasuk haus pujian enggak itu, mah? Maaf. Anda bilang semua orang kagak gue mah. Ada orang minta sumbangan ya. Tulis mah. Enggak nih, lu taruh saja. Iya. Kejujuran dia terserah, ada Allah yang lihat. Ibu Atikah nanya. Suaminya namanya Yayang Mahmud. Bu Atikah. Atika. Yayang Mahmud. Yang Mahmud. Ya. Oh. Bu, Yang Mahmud. bolehkah kita menyebutkan bahwa kita bersedekah? Anda boleh Bu Atika. Anda silakan lihat dalam Al-Baqarah 271. Intubdus sodaqatu pani immahiyah. Wa intuhpuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Ada 2 poin nih Bu Atika. 1. Kalau kamu menampakkan sedekahmu kepada orang lain, niatnya biar orang mencontoh saya, sangat baik buat kalian. Titik. 2. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, diberikan kepada fakir miskin, dengan ikhlas karena Allah, itu baik. Artinya yang pertama lebih baik. Kita sedekah, niat ngasih tahu sama orang, biar orang tua mencontoh saya. Lu kalau punya duit jangan koret. Bagi tuh orang, tidak ada niat pamer. Tidak ada pengen dipuji. Tapi niatnya berikan contoh, beginilah hidup. Itu sangat baik. Begitu Yayang Atika. Yayang Atika. Makasih. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua baik ya, Ma. Nah, yang nggak baik itu yang kayak gimana yang nggak baik, Ma? Yang nggak baik udah kaya koret. Udah miskin nggak tahu diri. Iya, iya. Kue cincin gak ada sturi. Orang miskin nggak tahu diri. Udah hidup miskin belagu petakilan. Tidak berbijak di tanah. Iya, iya. Bisa dijitak orang. Udah nggak nyumbang, ngomongin orang. Nah itu dia. Iya. Itulah kenapa manusia diberikan musibah. Anda lihat Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Kenapa manusia diberikan musibah? Tujuannya 2. Kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul, jangan putus asa, gantung diri di pohon. 2.
Kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul oleh Allah, jangan sombong gue gitu loh. Kalau Allah tidak izin nggak bakal Anda mendapatkan sesuatu. Iya. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah sangat benci kepada orang sombong dan bangga diri gue gitu loh. Iya. Allah sangat benci tempatnya neraka jahanam. Betul. Oke, buat jamaah yang belum ada dapat kesempatan untuk bertanya, Setelah ini dikasih kesempatan untuk bertanya lagi kepada Mama Dede tentang haus pujian. haus pujian. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu, seperti di segmen sebelumnya, di segmen ini kita masih buka sesi tanya jawab kepada Mama Dede tentang haus pujian. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tes dulu semangatnya ya ibu-ibu. Bu, galau bu? Iya. Idi, kompak semua. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung aja manfaati kesempatan ibu untuk bertanya. Silahkan ibu ungu dulu. Silahkan ibu ungu. Silahkan Ipe ibu yang ungu. yang udah diri lu. Ipe yang mana tangannya yang jelas dong. Ini Tapi tangan- udah siap-siap juga Ipe, ungu. Ipe juga tangannya salah Ipe. Silakan Bu, tangan tembus tuh. Udah kuning. Sok, Iya. Kelebaran ya. Iya, badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hernawati dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Bekasi Timur. Galau, Ma. Ada apa, Cek? Ma, saya mau bertanya, Saya dengerin. bagaimana caranya menasihati orang yang selalu ingin dipuji? Bu, Nasihati. kalau dia dekat dengan saya, dia saudara saya, dia sahabat saya, kita langsung ngomong. Kalau seandainya kita punya kelebihan, sadar semuanya itu milik Allah. Jangan pengen dipuji. Orang yang senang dengan pujian itu kemasukan setan, merasa saya yang paling hebat. Jadi ngomong langsung. Cuman punten, kalau Anda bukan siapa-siapa, kita tidak akrab dengan dia. Kalau Anda ngomong, lu tahu apa, lu iri sama gue. Pasti ngomongnya begitu. Makanya kita titipkan ke guru ngaji, titipkan kepada sahabatnya, titipkan kepada orang yang berwibawa. Karena kalau dia benar-benar dekat, ia sahabatnya, pasti pengen menyelamatkan, kekurangannya pasti itu akan ditegur, dikoreksi. Karena punten, orang itu kalau lagi di atas, wow, ya nggak kenal, ngaku ponakan, ngaku encing, ibaratnya ada gula, Ada semut. begitu dia plok jatuh, laler ijo aja nggak ada yang nempel. Ya Allah. Jadi orang yang haus dengan pujian, orang yang pengen dipuji kemanapun, dia rela mengumbar muji orang, biar orang pun memuji dirinya. Dia rela ngejajanin orang, biar orang muji dirinya. Salah, merugikan. Hanya dunia yang dia peroleh, akhirat nggak dapat apa-apa. Sekali lagi, kalau kita bukan siapa-siapa, jangan negor. Bisa-bisa dibalik sama dia. Siapa lo? Ikut campur. Bilang sama guru ngaji, bilang sama sahabatnya, mereka yang nasihatin, insya Allah mudah-mudahan dibalik hatinya oleh Allah. Makasih, Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi benar kata Mama ya, Ma. Kita tuh memuji orang, berharap kadang-kadang supaya orang itu muji balik kita. Gitu. Iya. Ya ampun, Mama kurusan banget sekarang itu cantik banget. Lu gak punya kaca. Kalau saya jujur, kalau ada bilang, Mama Ika ya langsing ya, kalau nggak ngehibur. Buat timbangan punya 2, buat kaca tiap belokan rumah punya kaca. Kenapa? Mama di rumah punya belokan, tiap belokan ada kaca. Kenapa tuh, Bang? Di rumah tiap belokan ada jam dinding, biar saya menghargai waktu.
Kenapa tiap belokan di Ada rumah kaca. saya ada kaca? Rumah saya per rumah 100 meter. Kalau ini ruangan tamu 20 meter, kayak 40 meter. Di tempat makan punya kaca yang Iya. gede. Nasi sepiring jadi punya 2. Pisang sesisir 2 sisir. Iya, iya, iya. Lega hati saya. Begitu. Iya. Begitu. Terus Mama Dede jadi 2 deh. Iya. Mama Dede. Iya. Itu Pak sering terjadi bener mah. Kadang-kadang kalau ketemu sama Iya. ibu warisan. Maksudnya Cantik biar banget, dipuji. Bu. Kamu, ah. Karena pengen dipuji. Betul gitu, Pak. Itu ngarang. Makanya tadi hadis Nabi mengatakan. Di depan Rasulullah ada sahabat lagi berbuat sesuatu. Sahabat yang memuji. Mujinya tapi berlebihan. Rasul bilang, hei kamu itu memotong leher temanmu. Kenapa? Dengan pujian yang berlebihan. Tidak sesuai dengan keadaan. Membuat dia melambung, dia sombong. Artinya dia lupa kepada Allah. Makanya Rasul membandingkannya seperti memotong leher temanmu. Rasul mengajarkan, kalau ada orang kerjanya memuji, ambil pasir, aburkan ke mukanya. Biar dia tidak melihat lagi. Saking dilarangnya orang menjilat. Karena orang memuji kan menjilat. Muji, biar dikasih duit. Kecuali kalau nama orangnya Muji. Oh iya betul. Karena mama punya teman namanya Muji. Ibu, jangan disiram pasir Bu ya. Itu emang Jangan benar-benar emang ibu. namanya Muji. Itu namanya Muji. Bininya namanya Juju. Muji dan Juju. Iya. Ya. Mah, ini Pak ada contoh lagi Mah. Misalnya ada satu sahabat, dia udah renggang. Seorang lu jangan satu-satu. Kalau satu mah potlot. Iya, Ma. Misalnya ada seorang sahabat. Ngomong yang bener loh. Udah renggang gitu persahabatannya karena sahabatnya itu udah terkenal Mah. Udah sering dipuji. Nah sahabatnya ini kayak jadinya iri Mah karena sahabatnya itu sering dipuji karena keberhasilannya gitu. Jadi itu gimana Mah ya biar kita tidak iri gitu menghilangkan rasa iri itu. Baca Quran Neng. Neng. An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri. Tapi bagaimana mereka bekerja dan berjuang? Laki-laki belajar yang pintar laki-laki, perempuan belajar yang pintar Perempuan. Laki-laki yang bekerja dapat duit laki-laki, Laki-laki. perempuan yang kerja dapat duit Perempuan. Wan. laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Kata Allah jangan iri sama orang, tapi lihat bagaimana mereka berkiprah. Rezeki yang orang terima sesuai dengan bagaimana perjuangan dia. Nggak bakal orang bengong doang hanya minta di blog, nggak bakal. Nggak bakal. Diberikan sesuai dengan perjuangan orang tadi. Makanya peribahasa mengatakan semakin tinggi sebahan pohon, semakin besar angin menerpa. Rumput yang di bawah kena angin nggak? Kagak. Kagak, iya. Keinjek-injek Injek-injek orang. doang, bener-bener. Makanya jangan iri. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia bersedekah, bagaimana dia beribadah. Itu yang dilihatin oleh kita. Rasul bersabda, boleh iri hanya 2 faktor. 1, kalau Anda melihat orang kaya tapi rajin bersedekah. Kalau Anda melihat orang yang punya ilmu dan selalu membagi sama orang, itu boleh iri. Ini mah baru bisa bikin kue doang. Di RW ada pengajian. Ih, Po, kuenya enak. Siapa dulu yang bikin? Kue. Po, bagi resepnya. Rahasia perusahaan. Iya Pak, iya. Iya. Bagaimana barokah? Ada, Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya ngaco? Ayo. Kita kan selanjutnya kalau gitu. Ya silakan. Nah ngaco. Ah, tadi tuh, Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eis dari Masjid Ta'lim. Kiantosan. Masjid Ta'lim Majelis. Majelis Ta'lim Al-Ihwaniyah Mania. Pamulang, Tangerang Selatan. Majelis. Ini Majelis Ta'lim. Eis ya? Eis. Yang jual opak ya, yang jual opak. Itu Eis yang Sunda lain. ya? Oh iya. isi main. Galau nih mah. Ada apa Eis? Eis. Mau nanya, kan dalam kehidupan sehari-hari, kita kan bertetangga, punya saudara. Misalnya gini mah, kita gimana caranya mengatasi tetangga kita atau saudara kita yang dia merasa kalau bicara selalu benar. Terus dikritik pun tidak mau. Jadi tuh
dia merasa apa yang dilakukan atau yang dia katakan selalu benar gitu. Apa itu termasuk haus pujian juga? Enggak, Gitu, Ma. itu mah orang sombong, orang beda ya. takabur. Gua ngomong paling benar, nggak mau dikoreksi, nggak mau diskusi dengan orang. Kalau diskusi dengan orang, kalau rapat dia ngotot dengan pendapatnya, ingin pembenaran dari orang, merasa gue paling benar. Itu perbuatan setan. Padahal tidak ada yang sempurna manusia ini. Makanya kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Itulah kenapa buat keperluan umum wajib dimusyawarahkan. Jadi itu bukan gila pujian. Tapi orang tadi sombong merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Oh, gitu ya, Ma. Mangga euy. Makasih banyak. Assalamualaikum kembali warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Dari kembaliin banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is Keantosan heula. Lu nggak tahu kan waktu lu belum diberanakin itu lagu udah ada. Iya, aninane eta mah biasa gitu ya Pak ya. Itu bisaeun. Jadi haus pujian itu adalah ketika Ria. ketika dinilai jelek, dia nggak sanggup nerimanya ya Maya. Ketika Maunya jelek, dipuji aja. nggak sanggup deh tuh. Iya. Pokoknya dibilang bagus, bagus dan selalu bagus. Makanya tanda orang yang ikhlas dipuji dicela orang nggak berpengaruh, terserah lu. Selama yang gua kerjakan kata Allah benar, lu mau ngomong apa kan nggak ada urusan. Oke, harus tegar ya Maya. Iya. Tegas ya Bu ya. Ikhlas ya, Bu ya, ikhlas. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah. Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang haus pujian. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Ibu-ibu dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, haus pujian itu sama dengan ria. Dia senang dipuji oleh orang. Sebagai orang Islam harusnya kita ikhlas dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Karena Allah perintahkan dalam Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahuddina hunafa. Tidak aku perintahkan kepada kalian dalam ibadah kepada Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, bukan yang lain. Namun, sebagai manusia biasa, ditakdirkan oleh Allah senang dengan pujian. Kalau ada orang belum muji, pengen dipuji. Ada orang muji, girang, hidungnya megar. Seandainya terbersit di batin kita, perasaan senang dipuji orang, maka semua kembalikan kepada Allah. Karena semua yang orang puji dalam diri kita hakikatnya bukan punya kita, tapi hakikatnya milik Allah. Ana lihat Al-Qasas ayat 70, wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Makanya tanda orang yang ikhlas ada 3. Yang pertama tanda orang ikhlas, mau dipuji mau dicela nggak berpengaruh. Dipuji kembalian sama Allah, dicela koreksi diri, mudah-mudahan saya jadi orang benar. Tanda orang ikhlas yang kedua, bagaimana? Semua amal yang dia kerjakan hanya tujuannya satu, libtigo imardotillah, kelihatan orang, nggak kelihatan orang, yang penting Allah ridho dengan kerjaan saya. Kemudian apalagi orang yang ikhlas, yang tidak gila dengan pujian, yang tidak haus dengan pujian, melaksanakan apapun harapannya pahala di alam akhirat, bukan di alam dunia. Dia sadar ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persamaan akhirat. Yuk saya mengajak Anda semua, mengajak diri saya, anak-anak saya dari mulai sekarang, ikhlaskan hati kita. Jangan gila pujian dengan haus pujian. Kenapa orang memuji kita? Karena mereka tidak tahu boroknya kita. Mereka tidak tahu aibnya kita. Semua ditutup borok kita oleh Allah, aib kita oleh Allah. Makanya setiap saat dan kesempatan pujilah Allah. Yuk kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Bentuk tubuh kami yang sempurna, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa bicara, tangan yang bisa digerakkan, kaki yang bisa melangkah. Kami sadar betul ya Allah, semuanya karunia dari-Mu ya Allah. Dan semuanya milik-Mu ya Allah. Hanya Engkau amanatkan kepada kami ya Allah. Oleh karena itu, karena kami sadar tentang keadaan ini, kalau ada orang yang memuji kepada kami, kami kembalikan kepadamu ya Allah. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kami sadar semua yang dalam diri kami adalah milik-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya selama ini di antara kami ada yang haus dengan pujian, bangga dengan pujian orang lain, maka sadarkan kami bahwa kami tidak ada yang sempurna, bahwa kami punya aib dan celah yang semuanya ditutup oleh-Mu ya Allah, sehingga orang lain memuji kami ya Allah. Tuntun kami, bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Ingat Bu, pujian ya Bu ya, itu kalau bisa P-nya dibuang biar jadi ujian, karena P-nya adalah penyakit Bu. Ya. Jadi ujian, ingat bahwa kenikmatan, kecantikan, kekayaan, semua ini adalah titipan punya Allah. Kita tidak berhak untuk mengklaimnya, karena semua akan kembali lagi kepada Allah sang pemilik kita semua. Amin, amin, amin. Bu, sekali terima kasih ya. Mama, terima kasih buat ilmunya ya, Ma. Terima kasih, Ma. Jangan haus pujian, IP juga nih. Iya, Mas Mulai Badu. besok ada orang muji, bilang, Masya Allah. Gitu ya, Ma ya? Kalau kita dipuji, bilangnya gimana sih, Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Makasih Mas Badu. Iya, Udah sama-sama. diingetin. Nah, Bawi? Ya. Bagus banget loh musiknya. Alhamdulillah. Bu, cantik-cantik banget pagi hari ini, Bu. Buat jamaah di rumah juga luar biasa. Sudah mau menyaksikan program Rumah Mama Dede. Kalian pemirsa yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit.